Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga pagi hari ini anak-anak ibu beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, ibu pribadi beserta guru-guru yang lain juga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih anak-anak ibu, ini semua berkat doa anak-anak semuanya. Baiklah anak-anak ibu, materi kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10. Materi kali ini ibu akan menjelaskan tentang berbusana muslim dan muslimah, cerminan kepribadian dan keindahan diri. Ini adalah pertemuan pertama. Baiklah anak-anak ibu dimanapun berada, sebelum kita memulaikan materi kali ini, ya, materi kali ini sangat menarik sekali anak-anak ibu. Alangkah baiknya kita berdoa, semoga kita memahami apa yang telah ibu sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita terapkan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, ibu pimpin dulu doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pagi hari ini diberikan kepahaman tentang materi ini dan diberikan kemudahan dalam menerapkan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, materi kali ini ibu sampaikan sendiri ya bersama ibu Joharianti, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Adapun kompetensi dasar materi kita kali ini yaitu 3.3, yaitu mengenai menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Tujuannya ya, agar kalian menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 beserta hadis yang terkait. Tujuan yang kedua yaitu kalian dapat membedakan ketentuan berpakaian sesuai syariat menurut Al-Quran surah Al-Ahzab tadi ayat 59 dan juga An-Nur ayat 31. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama, memahami makna busana muslim ataupun muslimah dan menutup aurat. Itu yang akan pada pertemuan pertama materi bab busana ini ibu akan menjelaskan tentang makna busana muslim muslimah dan menutup aurat. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, makna aurat ya, makna aurat. Yang kedua, makna ataupun pengertian daripada jilbab dan busana muslim. Pada pertemuan berikutnya nanti ya, atau pertemuan yang kedua, ibu akan menjelaskan pengertian daripada jilbab dan busana muslim, ayat-ayatnya tentang perintah berbusana muslim ataupun muslimah ya, baik itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ataupun terdapat dalam surat An-Nur ayat 31. Oke anak-anak, busana muslim dan muslimah adalah cermin kepribadian dan keindahan diri.
makna aurat, apa itu aurat, apa batasan auratnya itu, kemudian apa azab jika kita mengumbar, membuka aurat di depan umum, kemudian apa hukum memasang atau memposting foto yang menampakkan aurat di sosmed, kemudian bagaimana batasan aurat anak-anak kecil dan anak kecil laki-laki dan anak perempuan, atau batasan aurat anak-anak pada anak-anak. Busana muslim dan muslimah cerminan kepribadian dan keindahan diri. Pada pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan makna aurat dan batas-batasannya aurat bagi laki-laki dan juga perempuan. Mohon anak-anak untuk memperhatikan, mendengarkan apa yang telah Ibu jelaskan. Dalil perintah untuk menutup aurat. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-ayah. Yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya, ini ada perkataan dari wanita solehah, ya, wanita muslimah, menutup aurat itu indah. Nah, kalau dilihat dari perkataan ini, yaitu menutup aurat itu indah. Indah dari mananya? Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang definisi atau makna daripada aurat. Aurat secara bahasa adalah nafsu, atau bahasa Indonesianya kurang. Al-aibu, aib, dan al-kubhu, ataupun buruk. Sedangkan definisi aurat secara istilah adalah suatu atau bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. Al-Quran menyatakan bahwa hai istri-istri Adam, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dan berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Batas aurat wanita hadapan laki-laki yang bukan mahrim atau mahram. Ya, batas aurat kita wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Para ulama sepakat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutup, kecuali ya, wajah dan telapak tangan yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajiban menutupnya. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib, ya, mereka berkata, aurat wanita di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Termasuk dalam telapak tangan ini adalah bagian punggung ataupun telapak tangan bagian atas dan telapak tangan bagian bawah. Kemudian batas aurat wanita, adapun aurat wanita di luar sholat ataupun ketika kita tidak melaksanakan sholat adalah seluruh tubuh. Ketika sendirian, aurat wanita adalah sebagaimana pria, yaitu antara pusar dengan lutut, berarti menutup kemaluan. Itu kalau kita sendirian. Aurat kita kalau kita sendirian yaitu hanya kemaluan. Tetapi batasan aurat wanita ketika di hadapan mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab, kekerabatan, dan persusuan. Pendapat yang paling kuat tentang aurat wanita di depan mahramnya yaitu seorang mahram diperbolehkan melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika dia berada di rumahnya, seperti kepala, kemudian mukanya, leher, lengan, kaki, ya, kemudian betis, atau dengan kata lain boleh melihat anggota tubuh yang terkena air wudhu. Nah, itu boleh dilihat oleh mahramnya ataupun orang yang haram dinikahi seperti paman, abangnya, ya. Nah, hal ini berdasarkan keumuman ayat dalam surat An-Nur ayat 31 dan hadis Ibnu Umar
radhiyallahu, beliau berkata, kana rijalu wa nisa'u yatawaddauna fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dahulu kaum lelaki dan wanita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan wudhu secara bersamaan. Ibnu Hajar rahimahumullah berkata, bisa jadi kejadian itu sebelum turunnya ayat hijab, dan juga tidak dilarang pada saat itu kaum lelaki dan kaum perempuan melakukan secara bersamaan. Jika hal ini terjadi setelah turunnya ayat hijab atau ayat yang merintahkan untuk berhijab, maka hadis ini dibawa pada kondisi khusus, yaitu para istri dan mahram, di mana para mahramnya boleh melihat anggota tubuh wanita itu ataupun anggota keluarga kita. Nah, sekarang batasan aurat wanita di hadapan wanita lain, sama-sama wanita. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang aurat wanita yang wajib ditutup ketika berada di depan wanita lain. Ada dua pendapat yang masyhur ya dalam masalah ini. Apa saja? Pendapat yang pertama, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa aurat wanita di depan wanita lain seperti aurat lelaki dengan lelaki, yaitu dari bawah pusar sampai lutut, dengan syarat aman dari fitnah dan tidak menimbulkan syahwat bagi orang yang memandangnya. Kedua, pendapat yang kedua ini, yaitu batasan aurat wanita dengan wanita lain adalah sama dengan batasan sama mahramnya, yaitu boleh memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti rambut, leher, dada bagian atas, lengan, tangan, kaki, dan juga betis. Nah, itu dua pendapat tentang batas aurat wanita di depan wanita lain. Nah, sekarang batasan aurat laki-laki ya di hadapan laki-laki dengan laki-laki lain. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang batasan aurat sesama lelaki, baik dengan kerabat atau orang lain. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa aurat sesama lelaki adalah antara pusar sampai lutut. Artinya, pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat, sedangkan paha yang lainnya adalah aurat. Ya, adapun dalil di dalam hal ini, auratul mukmini ma baina surratihi ila rukbatihi. Aurat seseorang mukmin antara pusar sampai lutut, berarti menutup kemaluan. Kemudian batas aurat laki-laki di hadapan istri. Suami adalah mahram wanita yang terjadi akibat pernikahan dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya seorang suami atau istri boleh melihat seluruh anggota tubuh pasangannya tanpa terkecuali. Adapun hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Al-ayah. Nah, yang artinya orang-orang yang memelihara kemaluannya, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Bagaimana batas aurat laki-laki di hadapan wanita lain? Jumhur ulama sepakat bahwasanya batasan aurat lelaki di hadapan wanita mahramnya ataupun yang bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama lelaki, yaitu menutup kemaluan dari pusar sampai dengan di atas lutut. Ya. Apa batasan aurat itu? Kembali pertanyaan itu timbul. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah menutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Ya, Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenis. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam mengokohkan bangunan masyarakatnya adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Nah, mengapa fikih mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi dari pandangan? Ini penting
dapat kalian ketahui, pakaian menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ya, kecantikan, keindahan wanita bukan dilihat dari keterbukaannya dari segi pakaian, tetapi ya, wanita dengan menggunakan pakaian tertutup menutup auratnya kecuali muka dan telapak tangan, ya, ibu rasa juga tetap cantik, tetap indah, ya. Lihat ini, nah, jilbabnya menampakkan mukanya saja, dia menggunakan kerudung ataupun hijab atau jilbab kita sebut, hanya menampakkan mukanya saja, ya. Yang kedua, jilbabnya melabuhkan tudung menutupi dada. Maksudnya jilbabnya atau kerudungnya juga menutupi bagian dada. Jadi sehingga tidak menonjol ke depan, ya. Ketiga, menutup hingga pergelangan tangan. Itu yang namanya pakaian menutup aurat bagi perempuan. Ya. Kemudian apalagi? Pakaiannya tebal, longgar, dan tidak menyerupai laki-laki. Maksudnya kenapa tidak menyerupai laki-laki? Tidak menggunakan celana yang ketat, seperti celananya laki-laki. Itu kalau dilihat dari pakaian yang menutup aurat untuk perempuan. Hanya menampakkan wajahnya, kemudian bagian dadanya tidak ditonjolkan, karena bagian dada kita sudah menonjol. Nah, itu jangan ditonjolkan, tetapi ditutup, ya, dilindungi dengan hijab. Kemudian bajunya sampai pergelangan tangan, tidak tanggung-tanggung, bukan seperdelapan, setengahnya atau gimana, tetap sampai pergelangan tangan. Kemudian bawahnya atau kita sebut dengan roknya atau gamisnya bahannya tebal, tidak menerawang, ya, tidak apa kita bilang transparan, you can see, ya gitu. You can see ini adalah pakaian yang bisa dilihat oleh orang lain, bagian dalam kita bisa dilihat oleh orang lain, longgar dan juga tidak ketat atau tidak menyerupai laki-laki. Itu adalah pakaian untuk perempuan. Nah, sekarang bagaimana pakaian yang menutup aurat bagi laki-laki? Aurat laki-laki ini itu dimulai dari bawah pusar sampai dengan di atas lutut, ya, itu auratnya. Bajunya tidak terlalu tipis dan ketat sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh. Kemudian bajunya menutup aurat antara pusar ke lutut ataupun menutup kemaluan. Kemudian pakaiannya tidak menyerupai perempuan. Nah, itulah contoh pakaian muslimah bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, kewajiban menutup aurat, ya, kewajiban menutup aurat dimulai ketika sudah balik atau kita sudah dewasa. Yang perempuan sudah datang menstruasi, kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, ya. Nah, jadi kewajiban menutup aurat dimulai ketika sudah balik, dewasa, bukan menunggu saat kita sudah baik, ya. Kemudian apa bahayanya bagi orang yang mengumbar aurat? Di antara bahaya-bahaya tersebut adalah sebagai berikut, antara lain: 1. Kanker kulit melanoma. Sebuah majalah kesehatan dari Inggris menyebutkan bahwa kanker mematikan melanoma, yang merupakan jenis kanker yang dulu paling jarang ditemukan, sekarang jumlahnya terus bertambah di kalangan pemudi pada usia dini. Dan sebab utama menyebarnya kanker ini adalah mewabahnya pakaian-pakaian mini yang menjadikan para wanita terpapar oleh radiasi matahari dalam waktu panjang selama bertahun-tahun, dan stocking yang transparan tidak dapat melindungi kulit yang terkena kanker ini. Nah, itu alangkah baiknya pakaian muslimah dalam Islam itu ternyata salah satunya untuk melindungi kita dari penyakit kanker kulit melanoma, yang mana pakaian panjang kita menutup secara langsung melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari langsung, ya. Kalau sinar matahari pagi, Bu rasa itu sehat, tetapi kalau sudah siang sore hari itu sudah mengakibatkan kanker kulit kalau terjadi terus menerus. Kemudian bahaya selanjutnya
Ya. Yang kedua, menyeret pelakunya semakin jauh dari syariat dan akhlak. Ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dielakkan ataupun kita pungkiri. Karena mengumbar aurat merupakan dorongan dan tuntunan hawa nafsu. Semakin dituruti, ia akan semakin menuntut lebih dari sebelumnya. Berawal dari suka memamerkan wajah, kemudian rambut, leher, lalu pundak, dan seterusnya. Hingga akhirnya orang tersebut akan menanggalkan syariat dan akhlaknya bersamaan dengan ditinggalkan pakaiannya. Semakin pendek, semakin aurat kita terbuka, mungkin bagi kita itu semakin semakin kita diuji-uji ataupun semakin kita dipuji-puji oleh orang lain. Bahkan akan tetapi itu adalah sebaliknya, ya. Bahaya yang ketiga, kita bisa lihat di sini, hilangnya rasa malu dari mengumbar aurat. Setiap orang yang mengumbar aurat awalnya pasti dia merasa malu secara difitnah, ya, secara fitrah. Namun karena dorongan hawa nafsu yang lebih kuat, ia abaikan rasa malu tersebut, lalu lambat laun rasa malu itu akan melemah dan terus melemah sampai akhirnya hilang sama sekali. Jika rasa malu sudah sirna, bahkan bisa jadi rasa malu itu berubah menjadi rasa bangga, ya, dengan perbuatannya yang memamerkan aurat. Iyazan billah, sesungguhnya sirnanya rasa malu merupakan kerugian yang sangat besar, karena rasa malu merupakan kebaikan yang agung dan bagian dari keimanan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang pertama, al-haya'u kullu khair, itu semuanya baik. Kenapa? Ketika kita menggunakan baju keterbukaan, ya, harusnya kita malu. Ya, yang kedua, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Yang ketiga, wal haya'u su'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan cabang daripada iman. Bahaya orang yang mengumbar aurat. Yang keempat, orang yang mengumbar auratnya akan selalu diperbudak oleh nafsu. Karena dengan mengumbar auratnya, ia akan terpaksa harus melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak perlu ia lakukan. Seperti memberikan perlindungan ekstra untuk kulitnya dari sengatan sinar ultraviolet ataupun matahari, yang memberikan perawatan khusus agar kulitnya terlihat putih bercahaya. Meskipun mode gaya barat mulai dari rambut hingga bawah kaki, dan melakukan segala usaha agar ia dikatakan menarik dan mempesona. Ini semua di samping merugikan dari sisi finansial, juga mendatangkan bahaya, banyak dosa, ya. Nah, kalau kita menggunakan pakaian yang panjang yang tertutup, tidak perlu kita menggunakan pelembab atau perawatan agar kulit kita terlihat putih, tidak. Kenapa? Kulit kita tidak terpapar matahari secara langsung, ya. Nah, kita tutup bukan berarti orang ABG zaman sekarang tren bilang katro, ya, tidak juga, ya, karena kecantikan itu bukan dilihat dari terbukanya aurat kita, tetapi dilihat juga dari penampilan, salah satunya pakaian kita. Oke, kita lanjut. Bahaya yang kelima, melalaikannya dari pekerjaan rumahnya. Dampak ini berlaku terutama bagi kaum wanita yang memang seharusnya banyak menyibukkan diri di dalam rumah. Sebagaimana firman ayat Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Waqarna fi buyutikunna wa la tubarrajna tabarrujal jahiliyatil awwala." Ibu ulangi lagi, "Waqarna min buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Yang artinya, menetaplah di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bertabaruj, berdandan ala orang-orang wanita jahiliyah, ya, ala wanita-wanita jahiliyah dahulu sebelum adanya agama atau masuknya agama Islam. Ayat ini juga mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara berdandan ala jahiliyah dengan seringnya wanita keluar rumah karena tidaklah ia berdandan ala jahiliyah yang menor, norak, ya, kecuali karena ingin mendapat perhatian oleh orang lain, dan perhatian tidak akan dia dapatkan kecuali dengan keluar rumah. Dan bila wanita sering keluar rumah, tentunya banyak pekerjaan rumah yang akan terbengkalai.
sehingga kehidupan rumah tangga tidak berjalan seimbang sebagaimana mestinya. Nah, kalau kita ini anak-anak ibu ya, terutama perempuan yang sering keluar rumah, ingatlah bahwasanya wanita itu lebih banyak di dalam rumah. Bersolek-soleh itu hanya di dalam rumah untuk suami, berdandanlah untuk suami, bukan untuk orang lain. Bahaya selanjutnya, lebih mementingkan berhias di depan orang lain daripada berhias untuk suaminya. Ya, ini pelajaran buat anak-anak ibu, ya, ini hanya untuk pelajaran sebelum kalian melangkah, ya. Efek buruk ini berlaku khusus bagi kaum wanita yang bersuami. Nah, seseorang wanita tidak mungkin berhias sepanjang waktu, karena jika ia harus sepanjang waktu, tentu hal itu sangatlah melelahkan dan memakan waktu yang tidak sedikit. Sehingga hanya ada dua pilihan baginya, yaitu antara berdandan saat keluar rumah atau berdandan untuk suaminya saat di rumah. Pilihan pertama tidak mungkin ditinggalkan karena itu menurutnya akan memalukan atau menjadikannya kurang menarik di mata orang lain. Nah, beda bila ia mengumbar auratnya, ia akan memilih pilihan yang kedua karena ia tahu bahwa kecantikan adalah hak istimewa suami, hak yang boleh dipuji oleh suami dan bukan oleh orang lain. Dan ini tetap nyaman, ya, keluar rumah tanpa dandan ala jahiliyah karena baju dan hijabnya menutup bagian tubuh yang harus memang ditutup. Bahaya bagi orang yang mengumbar aurat selanjutnya, yang ketujuh, menjadikan manusia itu sibukkan oleh syahwat farjinya atau kemaluannya. Ini merupakan dampak yang paling terlihat dan terasa di zaman sekarang. Bahkan di masyarakat muslim, ya, ketika tindakan mengumbar aurat telah merajalela di tengah-tengah mereka, maka hal itu akan berdampak langsung pada tersibuknya mereka oleh nafsu syahwat. Kenyataannya ini tidak bisa dipungkiri dan terbatas pada usia, ya, tidak terbatas pada usia remaja, kan orang tua sekalipun. Tapi juga terjadi pada mereka yang sudah berumur, tidak juga terbatas pada mereka yang berduit dan berpangkat tinggi. Beberapa kali kita mendengar, ya, berita seorang bapak miskin menggauli putrinya, atau kakek melarat menggauli cucunya, atau seorang suami membunuh selingkuhannya karena takut tercium tindakan busuknya. Ya, sungguh ini merupakan kemerosotan akhlak dan moral yang luar biasa. Kemerosotan moral ini juga akan berpengaruh buruk pada keamanan masyarakat. Ya, coba kita bayangkan anak-anak, apa yang akan terjadi bila pihak keluarga korban akhirnya main hakim sendiri? Bayangkan pula bagaimana kekhawatiran masyarakat terhadap kehormatan putri-putrinya. Bukankah ini akan mengerus rasa aman dari hati pada orang tua? Nah, kemudian pengaruhnya ataupun bahaya mengumbar aurat, turun mutu pendidikan. Sekarang ini di banyak daerah dalam negeri kita, pemuda dan pemudi merasa malu dan rendah diri bila belum atau tidak memiliki pacar. Ya, bisa dibilangkan apa ya kata orang tuh, nggak gaul, nggak laku, nggak cantik kalau kita belum memiliki pacar. Nah, yang mereka pikirkan setiap hari bagaimana menarik perhatian lawan jenis, bagaimana menyenangkan pasangannya, ya, kemudian bagaimana agar hubungan haram itu selalu teguh dan seterusnya. Begitulah setan menjadikan mereka tertawaan oleh nafsu syahwatnya sehingga mereka rela mengorbankan apapun yang dia miliki, bahkan meski harus mengorbankan kehormatannya hanya untuk seorang pacarnya. Ya, semoga Allah melindungi kita dan keluarga dari kekejian dan kehinaan ini. Selanjutnya, anak-anak ibu, ya, bahaya mengumbar aurat terhadap pernikahan, ya, mewabahnya budaya obral aurat juga berdampak buruk pada pernikahan. Kenapa? Mereka yang belum menikah akan merasa enggan menikah karena telah mendapatkan tempat menyalurkan syahwatnya dengan mudah, bisa bergonta-ganti pasangan dan tanpa harus memikul tanggung jawab setelahnya. Nah, ini banyak anak-anak kaula muda, terutama anak-anak SMP akhir dan anak-anak SMA sekarang,
Ya, mereka tidak asing lagi yang namanya hubungan suami istri. Bagi mereka sudah tidak asing lagi, ya, karena mereka sudah bisa melakukan hubungan terlarang itu terhadap suaminya, terhadap pacarnya. Kemudian mungkin pada wanita-wanita memang katakan wanita tunasusila, ya, sehingga tidak ada keinginan mereka untuk melakukan pernikahan, ya. Adapun mereka yang sudah menikah, maka budaya obral aurat itu akan sangat mengganggu dan merapuhkan ikatan suci pernikahan di antara mereka. Sang suami akan mudah tergoda dengan wanita yang lebih cantik, lebih mudah, lebih menarik dari istri di rumah. Begitu pula sang istri, dia akan berpikir sama dengan suaminya, sehingga akan berakhir dengan rusaknya rumah tangga, bahkan perceraian. Inilah rahasia, ya, utama mengapa semakin tinggi volume ataupun tingkat umbar auratnya di suatu negara, maka semakin rendah volume pernikahannya, dan semakin tinggi tingkat obral aurat dari wanita yang bersuami, maka semakin tinggi pula kasus perceraian. Sebagaimana hal tersebut mungkin nampak jelas pada kehidupan beberapa para public figure kita di khususnya di Indonesia, ya, anak ibu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang setelah bahaya daripada pergaulan bebas ataupun menutup aurat, ya. Selanjutnya bahaya pamer aurat yang diterangkan dalam nas syariat. Sungguh sangat banyak ancaman bagi para pengumbar aurat dalam Al-Quran dan Sunnah, itu baru sebagiannya saja. Berikut azab pedih yang akan diberikan kepada perempuan yang suka pamer aurat, tak hanya di akhirat nanti, ya, di dunia pun azabnya akan segera terasa. Di antaranya, mengumbar aurat akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, karena mereka menjadi sebab utama tersebarnya perbuatan keji zina. Ya, innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabul alimun fid dunya wal akhir. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Kemudian, ya, mengumbar aurat tidak masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya surga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sinfani min alin nari lam arhuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil waqori yasribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun ariyatun umilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, la yadkhuluna jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza." Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga. Padahal wangi surga itu bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Selanjutnya, mengumbar aurat termasuk perbuatan yang mendatangkan laknat, dan itu termasuk ciri dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayakunu akhiru ummati nisa'an kasiyatin ma'ariyatin ala ru'usihinna ka'asnimatil buhtil. Al'anuhunna fa innahunna ma'lunat." Yang artinya, akan ada di akhir umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang, di kepala mereka ada seperti punuk unta, laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Kemudian mengumbar aurat merupakan tindakan pamer maksiat. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa muhajirina." Seluruh umatku
diampuni dosanya, kecuali mereka yang pamer dalam melakukannya. Dan bila maksiat itu tidak diingkari, ia akan mendatangkan azab bagi seluruh masyarakat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innan nasa idza ra'au munkara falam yughayyiru awsaka yu'ammahumullahu bi'iqabihi. Sungguh bila manusia melihat kemungkaran tapi mereka tidak berusaha mengubahnya, maka Allah akan menurunkan hukuman bagi mereka semua. Kemudian azabnya adalah sholatnya tidak akan diterima. Ya, meski seorang wanita rajin sholat tapi selalu mengumbar auratnya di depan banyak orang, maka sholatnya tidak akan diterima. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat seseorang perempuan yang sudah haid balik kecuali dengan memakai himar atau kerudung. Muttafaqun alaih. Jika sholat tidak diterima, maka amalan lainnya juga ikut hangus. Kelak di akhirat nanti, wanita yang tidak pernah menutup auratnya akan menangis histeri karena melihat semua amalnya hangus ataupun sia-sia. Selanjutnya, azabnya yang selanjutnya akan mendapatkan laki-laki yang buruk juga perilakunya. Wanita yang suka pamer aurat bakal menyita perhatian laki-laki yang kurang baik. Tidak heran jika banyak cowok dengan perilaku yang buruk mendekati mereka hanya untuk melampiaskan nafsunya. Karena tak mungkin pria baik-baik mau mendekati perempuan yang kurang baik atau seperti itu. Sebab mereka akan beranggapan kalau dia bukan calon istri yang baik, perilaku buruk akan memagnet yang buruk. Nah, begitupun sebaliknya, perilaku yang baik akan memagnet sesuatu yang baik pula. Azab selanjutnya jadi korban kejahatan. Jangan kalian salahkan pria jika mereka melakukan tindakan pemerkosaan terhadap perempuan, karena perempuan itu sendiri berpenampilan terbuka dan menarik perhatian para pria hidung belang. Coba kalau pakaian tertutup dan rapi, pasti laki-laki yang baik ataupun bandel juga akan memandang kamu dengan penuh hormat. Mumpung masih diberi kesempatan anak-anak ibu untuk kesempatan hidup, ayo para wanita, anak-anak ibu yang cantik, bukan hanya dari paras yang belum pernah hijrah, segeralah hijrah, mulai dengan merubah penampilan dari yang awalnya terbuka jadi tertutup. Kalian tidak maukah jadi penghuni abadi di neraka? Ibu rasa tidak mau. Tetapi tidaklah mudah kita untuk menuju surga. Ayo mulai kita berubah step by step, sedikit demi sedikit. Jangan takut terlihat tidak cantik karena tidak menggunakan jilbab. Bahkan sebaliknya, memakai jilbab tetap cantik. Bahkan lebih cantik lagi. Kesannya seperti yang memiliki wajah yang bercahaya karena air wudhu, bukan karena polesan make up. Sekarang hukum memasang foto ataupun mempostingnya foto dengan aurat terbuka di media sosial akan jadi dosa jariah atau amal jariah. Hindari memajang, memposting, memasang foto dengan aurat terbuka di media sosial. Ketika manusia mati, tidak hanya kebaikan yang ia tinggalkan yang bisa menjadi amalan jariah ataupun amal yang pahalanya tetap mengalir. Namun perlu anak-anak ibu ketahui, ketika kita mati dan meninggalkan dosa, bisa jadi dosa tersebut akan terus mengalir hingga akhir dunia. Itu yang kita sebut dengan dosa jariah. Lebih lanjut mengenai dosa jariah, sebagai salah satu contohnya adalah dosa yang berasal dari memajang foto dengan aurat terbuka di media sosial. Itu hukumnya. Bisa jadi kita foto profil atau memposting foto kita duduk di tepi pantai dengan celana yang minim, dengan baju yang ketat, menonjolkan anggota tubuh kita yang sudah menonjol, kemudian memperlihatkan, membuka anggota tubuh kita yang memang seharusnya ditutup, celana kurang pendek dipendek-pendekkan lagi. Kalau kita pakai baju tertutup terasanya tidak modern, tidak tren. Tetapi kalau kita membuka baju, menggunakan baju yang katakan kurang bahan, mungkin kita merasa tren. Nah, itu adalah pola pemikiran kita yang salah.
ya. Karena apa? Orang melihat foto kita dengan baju yang minim, maka itulah yang dikatakan amalan jariah ataupun dosa jariah yang terus menerus, ya. Terutama bagi para wanita yang rentan dengan soal aurat. Sadarlah anak-anak ibu, dalam asiknya menggunakan jejaring Facebook, ya, ataupun jejaring sosial lainnya, IG, ya, di sana terdapat dosa yang mungkin tidak Anda ketahui dan tidak Anda sadari. Coba perhatikan koleksi foto yang Anda pajang di media sosial. Ketika Anda bergonta-ganti profil picture, ketika sibuk mengumpulkan tag gambar, ketika asik menampilkan fashion terkini, dan coba berbagi pose dan aksi yang tentunya dapat menarik lawan jenis anak-anak ibu sekalian. Nah, sudahkah Anda yakin gambar-gambar Anda tertutup aurat dengan sempurna? Bandingkan dengan pengertian menutup aurat yang sebenarnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah, Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah sedangkan ia memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata kepadanya, "Wahai Asma, sesungguhnya jika seseorang wanita itu telah mencapai masa haid, tidak baik jika ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini." Kemudian beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya. Allah memberi taufik dan tidak ada rob selainnya. Maka selain muka dan telapak tangan tidak boleh terlihat walaupun sedikit. Sekarang batas aurat anak kecil sesuai dengan jenjang usia, ya. Hanya ada beberapa dalil yang dijadikan pendekatan oleh para ulama untuk menyimpulkan tentang batasan aurat anak laki-laki, anak kecil. Yang pertama firman Allah, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, An-Nur ayat 31. Ayat ini menunjukkan bahwa anak kecil yang belum tamyiz, belum mengerti aurat wanita. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukul mereka atau paksa mereka untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun, serta pisahkan mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika tidur." Hadis riwayat Daud dan disahihkan Al-Albani. Ada dua usia dalam hadis di atas. Usia 7 tahun yang mulai diperintahkan menjalankan sholat, dan usia 10 tahun yang sudah harus dipaksakan untuk sholat dan tidurnya dipisahkan dengan saudara yang lawan jenis. Berdasarkan hadis di atas, ulama Hambali memberikan rincian. Yang pertama, anak yang usianya di bawah 7 tahun tidak ada aurat, dalam arti orang tua atau orang lain boleh melihat auratnya termasuk kemaluannya. Usia 7 sampai 10 tahun, jika laki-laki batas auratnya adalah aurat besar, kemaluan depan dan belakang. Jika anak perempuan auratnya antara pusar sampai lutut, ya. Kemudian yang ketiga, di atas 10 tahun auratnya sama dengan orang dewasa. Disimpulkan dari Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatullah Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, anak-anak ibu, kesimpulan dari materi ini bahwa makna aurat menurut bahasa berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahaya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tugas mandiri buat anak-anak ibu kali ini yaitu buatlah kembali ringkasan tentang materi yang sudah ibu jelaskan ini sesuai dengan materi hari ini, ya. Kemudian dikirim melalui WA pribadi ibu. Sekian materi dari ibu kali ini tentang bab busana muslim adalah cerminan dan keindahan diri. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu dalam menyimak materi yang ibu jelaskan hari ini. Kita tutup materi ini dengan
lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.